Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Utama dengan NIM B1B1220449. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Tugas ini sebagai pemenuhan UTS mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alpa Beriansyah. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian APBD Provinsi. APBD Provinsi adalah dokumen perencanaan dan keuangan yang disusun oleh pemerintah provinsi di Indonesia untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Nah, biasanya 1 tahun. Siklus APBD dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan, pelaksanaan, hingga yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Nah, materi selanjutnya yaitu perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Proses perencanaan dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, yaitu disingkat dengan RPJPD, dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJPD merupakan satu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD untuk waktu 5 tahun. Nah, dari itu perencanaan jangka pendek berkaitan dengan tahun anggaran tertentu dan melibatkan penyusunan program dan proyek yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah selama periode tersebut. Nah, ini bertujuan untuk menyesuaikan rencana jangka pendek dengan visi jangka panjang. Nah, jadi setelah perencanaan selesai, pemerintah daerah mulai menyusun APBD. Di sini melibatkan tahap penghitungan, pendapatan, dan pengeluaran. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana transfer dari pemerintah pusat, dan sumber pendapatan lainnya. Pengeluaran diidentifikasi berdasarkan prioritas yang ditentukan. Di dalamnya mencakup alokasi anggaran untuk berbagai program layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai. Proses ini menciptakan rancangan APBD yang mencerminkan rencana perencanaan menjadi anggaran yang konkret. Lalu, rancangan APBD kemudian diserahkan kepada DPRD atau lembaga legislatif lainnya. Kemudian DPRD melakukan penelaah dan diskusi terhadap rancangan APBD. Namun, jika perlu, DPRD dapat mengajukan perubahan atau tambahan pada anggaran. Nah, proses ini berlangsung hingga kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tercapai. Setelah disetujui oleh DPRD, APBD dianggap sah dan dijadikan dasar pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran yang bersangkutan. Lalu APBD diatur oleh peraturan daerah yang mengikat dan memiliki ketentuan hukum yang harus diikuti oleh pemerintah daerah. Nah, berikut adalah pengertian dari RPJMD, RPJPD, dan nota kesepakatan. Dalam proses penyusunan APBD, yang pertama, RPJMD adalah
dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup visi misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam periode tertentu. Nah, ini biasanya 5 tahun. 2. RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang mencakup visi dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu yang lebih luas. Misalnya 10-20 tahun. Dan terakhir, nota kesepakatan adalah perjanjian antara kepala daerah dan DPRD mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan yang akan disusun dalam APBD. Baiklah, selanjutnya itu pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pertama, pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Kemudian rancangan DPA SKPD itu di dalamnya memuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penaikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Nih, DPA SKPD itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disetujui oleh DPRD. Kemudian, Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD. Lalu DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan PPK paling lambat 7 hari sejak tanggal disahkan. Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian setelah 1 semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Kemudian laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Ini untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Baiklah, selanjutnya yaitu materi penatausahaan keuangan daerah. Dalam melakukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja perangkat SKPD. Pertama, bendahara penerimaan pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pemukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Sedangkan bendahara pengeluaran memiliki tugas mengelola uang persediaan, menerima, menyimpan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK, menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan sesuai peraturan kepala daerah. Nah, laporan-laporan pendapatan, belanja, serta kekayaan dan kewajiban daerah disusun berdasarkan sistem akuntansi Perda. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi inilah yang nantinya menghasilkan laporan keuangan daerah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pertanggungjawaban keuangan daerah. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, rancangan peraturan daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah disetujui bersama DPRD, dan rancangan peraturan gubernur
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Mendagri untuk dievaluasi. Ketiga, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Mendagri kepada Gubernur paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Keempat, apabila Mendagri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. 5. Dalam hal ini, Mendagri menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Dan terakhir, apabila hasil evaluasi tidak dilanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan perancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Mendagri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah, materi terakhir yaitu bentuk struktur laporan keuangan pemerintah daerah. Pertama, LRA, yaitu laporan realisasi anggaran. Ialah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan dan sisa, lebih kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Kedua, neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode. Akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Ketiga, laporan operasional atau LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan dalam pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 4. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan pengukuran tertentu yang dianut. Kelima, catatan atas laporan keuangan CALK. Ialah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, dan LPE, neraca dan LAK, dan rangka pengangguran memadai. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berubah pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Kemudian aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, piutang, jangka panjang, dan aset lainnya. Nah, kesimpulan dari makalah yang
kami sampaikan pada kali ini yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD provinsi adalah rencana keuangan yang mencakup pendapatan dan belanja pemerintah provinsi dalam satu tahun anggaran. Ini memungkinkan provinsi untuk merencanakan pengeluaran untuk sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. APBD provinsi penting untuk pembangunan dan pengelolaan pemerintah daerah, serta memberikan gambaran tentang sumber dan penggunaan dana provinsi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.